Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita ditakdirkan bisa jamaah subuh lalu ngaji habis salat subuh. Alhamdulillah. Tidak semua orang Islam ditakdirkan seperti kita. Kita ini termasuk sehat jasmani, sehat rohani. Alhamdulillah. Ada orang itu sehat jasmani, rohaninya enggak sehat. Karena jam-jam segini masih sholat, masih tidur. Bahkan ada yang baru pulang dari maksiat. Nauzubillah. Ada yang sehat rohani tapi badannya tidak sehat. Makanya kita harus wajib selalu alhamdulillah, bersyukur, karena ini modal untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Para jamaah rahimakumullah, kita akan ngaji surat Al-Baqarah ayat 214. Surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul azim. Ayat ini turun ketika terjadi perang Khandaq, perang Parit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung 3 kekuatan, yaitu kaum kafir, kaum Yahudi, lalu kaum Nasrani. Akhirnya Rasulullah membuat parit, membuat parit itu selama 3 bulan. Buat parit itu 3 bulan Rasulullah. Setelah 3 bulan, pasukan 3 kekuatan ini datang untuk menyerang, sehingga Rasulullah tidak bisa keluar selama 1 bulan. Karena tidak bisa keluar, akhirnya banyak sahabat
yang kelaparan, nggak bisa keluar. Dan Rasulullah setiap ditanya, ya Rasul, ini persediaan roti habis. Ya tok, nggak bisa apa-apa. Langsung sholat Rasulullah. Langsung sholat. Ditanya, ya Rasul, ini airnya sudah habis. Ya, langsung sholat lagi. Jadi ini ilmu. Jadi kalau kita merasa hidup ini banyak masalah, senjatanya ya sholat itu. Jenengan digudu anaknya gudu, nggak mau sholat, pacaran sama anak orang Kristen, sumpah itu orang tua. Sampai selesaikan dengan cara sholat. Kayak Rasulullah waktu terjadi perang Parit, Khandaq, sholat, nggak usah dihitungi rakaatnya, namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Rasulullah juga begitu waktu perang Parit. Sholat tok, mohon pertolongan. Akhirnya turunlah surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum, apakah kamu mengira antadkhulul jannah, kalian akan masuk surga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang ujian yang berat yang menimpa umat-umat sebelum kamu. Jadi apakah kalian mengira kalian akan begitu saja masuk surga? Gak bisa, kata Allah. Kalian harus merasakan yang dirasakan seperti umat-umat sebelum kalian. Berbagai ujian. Masya Allah. Jadi kalau ujian itu namanya jatah. Sampean sholatnya tekun, ya namanya jatah. Wayahnya, apa wayahnya? Wayai datang ujian, ya tetap datang. Rasulullah itu kurang apa tahajudnya? Ujian datang, ya tetap diuji. Jadi jangan mengira orang itu kalau sudah ahli tahajud sepi dari ujian. Gak ada itu. Rumus itu gak. Sampean yang ahli puasa Senin Kemis, gak begitu saja langsung diberi kenikmatan. Pasti akan datang ujian-ujian. Karena itu jatah. Itu jatah. Kadang-kadang yang bodoh itu anaknya. Ada juga yang bodoh itu mantunya. Ada yang bodoh itu kadang-kadang pembantunya. Duwe pembantu nyolongan. Nah itu ujian. Jadi ini sudah jadi pakem. Apa ya? Pakem itu apa?
itu ya pakem. Ya pakem lah, Pak. Ya wis ngono iku urip ngono lho. Jenenge pakem itu. Ya wis begitu itu hidup. Harus siap diberi kenikmatan, tapi juga harus siap diuji berbagai musibah. Ya seperti tahun ini, haji tahun ini ujiannya Masya Allah, Masya Allah. Karena haji sebelumnya itu sipetnya itu hanya satu PT, satu syarikah. Sekarang ada 8 syarikah. Jadi satu kloter. Kalau dulu itu hanya satu tempat hotel, sekarang satu kloter bisa 8 tempat hotel. Dan 8 tempat tinggal ya. Jamaah saya itu tahun sekarang menjadi 4 daerah. Jadi 4 daerah ya 4 hotel. Ada yang di Raudhoh, ada yang di Jarwal, ada yang di Misfalah. Yang di Raudhoh itu 2 grup. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tahun ini ujian terberat. Saya ini haji yang ke-29. Ya baru tahun ini yang terberat betul. Karena menjadi berbagai tempat dalam satu kloter. Nah, ujian itu apa saja? Mashatumul ba'sa'u, datang berbagai musibah. Wadharra'u, dan kesengsaraan. Wazulzilu, dan keguncangan. Jadi kalau haji sekarang itu berbagai ujian berat, termasuk Indonesia, ekonominya gonjang ganjing. Ini ujian, jatah ini. Hatta yaqular Rasul, sehingga Rasulullah walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersama Nabi waktu itu berdoa, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah datang? Ya wajar, Pak, namanya manusia. Kalau hidup ini terus ujian, ya pasti wajar. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Lalu oleh Allah dijawab, Allah, ingatlah, inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya
pertolongan Allah itu dekat. Kalau Allah sudah menolong, satu manusia pun tidak bisa menghalang. Satu manusia pun tidak bisa menghalang. Kalau pertolongan Allah sudah datang. Tapi kalau orang itu lepas dari pertolongan Allah, tidak ada manusia yang selamat. Gak ada. Walaupun pinter itu, ya Allah, kalau sudah lepas dari pertolongan Allah, gak bisa lepas dari musibah. Maka dalam hidup itu sebenarnya yang penting itu pertolongan Allah. Yang penting itu urip ditulungi Allah. Kursi ini sampai ini kemuan Pak, melorot-melorot. Ya. Kursi yang biasa saja Pak, ini kursi ini patelo gender. Pertanyaannya Allah itu, ala inna nasrullah qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Lalu dengan cara apa supaya kita ini cepat ditolong Allah? Pertanyaannya, dengan cara apa supaya hidup ditulungi Allah? Satu, orang itu akan ditolongi Allah kalau selalu memperbaiki sholatnya. Jadi kalau orang itu selalu memperbaiki sholat, cepat atau lambat pasti akan ditolong Allah. Apa yang diperbaiki dari sholat? Terutama yang biasanya sholat munfarid, sholat sendirian, apalagi sholatnya di rumah, dirubah menjadi senang sholat jamaah di masjid. Itu namanya memperbaiki sholat. Nanti kalau sudah aktif jamaah sholat di masjid, pasti berubah semua nasibnya, termasuk rizkinya. Percaya gak percaya sampai buktikan. Yang biasanya itu sholat sendirian di rumah, lalu berubah menjadi sholat jamaah di masjid, nanti akan cepat itu mendapat pertolongan. Apalagi jamaah subuh, ya kayak jenengan ini. Dari sekian jamaah sholat, yang paling afdol itu jamaah subuh. Yang kedua jamaah isya. Yang paling berat jamaah itu sholat asar.
Sholat asar itu berat jamaah. Tapi derajatnya paling tinggi jamaah subuh. Mungkin sampean sekarang sedang sakit, ya nggak tahu sakit apa, sampean sembuhkan dengan cara jamaah subuh. Nanti cepat itu pertolongan Allah ada. Masya Allah. Jadi jamaah subuh. Yang kedua, kalau ingin ditulungi Allah cepat, yang kedua seneng Al-Quran, cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran itu kalau bisa ya baca, kalau bisa. Kalau belum bisa, seneng mendengarkan orang membaca Al-Quran. Kalau belum, sekarang kan gampang Mbak, dengan teknologi yang sekarang ini, mau mendengarkan Quran tartil, suaranya Sudes sama suaranya siapa, tinggal buka HP saja. Semua tergantung kita. Kalau sekarang kepengen campur sari ya di HP itu, kepengen dangdutan ya di HP, kepengen ngurungone ceramahnya Gus Bah, Ustadz Adi Hidayat ya di HP itu. Masya Allah, gampang sekali. Makanya kalau ingin merubah nasib, kalau bisa senang baca Al-Quran. Yang kedua, belajar Al-Quran, cepat ditulungi Allah itu. Yang ketiga, supaya cepat ditulungi Allah, seneng baca sholawat. Sampai tadi waktu sholat kan pasti sholawat. Ketika tahiyat itu, terutama tahiyat akhir itu kan mesti baca sholawat panjang. Jadi memang sholawat itu amalan yang pasti diterima. Ada seorang syekh namanya Syekh Imam Jum'ah. Ini ulama Mesir ini Pak. Syekh Imam Jum'ah itu pernah mengatakan, semua ibadah itu kadang-kadang diterima, kadang-kadang tidak. Tapi satu-satunya ibadah yang pasti diterima, bacaan sholawat. Mengapa? Karena yang disebut orang yang dicintai Allah. Apalagi ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi yang baca sholawat itu bukan cuma manusia. Allah yang baca sholawat ke Rasulullah, para malaikat yang baca sholawat ke Rasulullah, termasuk orang-orang mukmin. Istimewa sholawat itu.
Adapun caranya ya macam-macam, namanya coro. Kita itu dibiasakan Pak, kalau nggak setuju caranya orang lain, ya nggak setuju mulai, tapi nggak usah ngelokno. Sekarang kan baca sholat mau macam-macam. Ada yang diiringi musik, ada yang model jamaahnya kayak Habib Syekh, Habib Bidin, macam-macam. Ya kalau sampean nggak setuju ya nggak setuju mulai, tapi nggak usah ngelokno. Kita ini kadang-kadang kan sing dilokno iku luwih apik timbangane sing ngelokno. Sampean baca surat Al-Hujurat ayat 11. Kadang-kadang sing dilokno luwih apik timbangane sing ngelokno. Itu Quran, bukan kemenak. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Kalian orang mukmin itu jangan saling mencela. Loh, yang dawuh jangan mencela itu Allah loh Pak. Kayak kita katanya mukmin, tapi kok gak manut Allah. Allah itu loh dawuh jangan mencela sesama mukmin. Asa yakunu khairam minhum, bisa jadi sing dilokno iku luwih apik timbangane sing ngelokno. Katanya Islam, kok ngelokno orang Islam? Katanya mukmin, kok menghina sesama orang mukmin? Astagfirullah. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa, namanya wong urip ya. Sing penting aja ngelokno. Sing gare ruwet iku kakean ngelokno. Sing gare ruwet itu. Makanya kalau ingin cepat ditolong Allah, yang pertama tadi apa? Lali Pak. Memperbaiki sholat. 2, baca sholawat. 3, baca istighfar. Yang sering baca istighfar, Rasulullah itu pasti masuk surga. Rasulullah itu tiap hari istighfarnya minim 70 kali. Wakilah ada yang dawuh 100 kali. Padahal pasti masuk surga. Nah, kita ini nggak pada jelas. Mlebu, enggak. Kadang-kadang baca sholawat malas, baca istighfar malas. Rasulullah aja yang dijamin masuk surga baca istighfar. Ada pertanyaan, Rasulullah itu kalau baca sholawatnya bagaimana ya Pak? Ya seperti kita, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya disebut dirinya. Oh, yang ngajari Allah begitu. Masuk mau sholawat yang kayak apa? Ya Rasulullah sholawatnya ya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cuma bedanya Pak, kalau kita baca sholawat itu memang memuliakan Rasulullah. Kalau Rasulullah baca sholawat bersyukur kepada Allah, itu bedanya. Jadi kalau Rasulullah bersyukur, kalau kita memuliakan. Yang terakhir,
Amalan apa yang menyebabkan orang cepat ditolong Allah? Yang keempat, senang sodako. Makanya siapa saja yang senang sodako, cepat ditolong Allah. Cepat. Saya ketika mendengar jamaah haji semrawut menjadi berbagai hotel, berbagai PT, akhirnya saya bahasa gampangnya lah Pak, sodakoi ditambahi, sodako, sodako, sodako. Apalagi panjenengan kalau kepingin ya, setiap subuh sampai sedekah. Maksudnya jamaah sambil sedekah setiap subuh. Saya haruskan ke diri saya, jamaah subuh. Kalau di pondok saya selalu setelah jamaah subuh zikir saya Pak. Zikir. Ya yang orang-orang nyebut istighosah itu. Ya saya selalu itu. Jamaah subuh, istighosah, terus sodako. Di pondok saya seperti pagi ini, semua santri sarapan gratis Pak. Tiap subuh. Saya yang cari duitnya. Padahal santrinya 800. Tiap subuh itu sarapan. Ya kadang-kadang soto, kadang-kadang rawon, kadang-kadang pecel, macam-macam. Loh kok bisa ya Pak? Ya bisa. Pokok njaluke tulung yang Gusti Allah. Bisa. Mudah-mudahan sampean termasuk orang yang seneng jamaah subuh, terus seneng sodako. Rutin entah 5.000, 10.000, wis pokok rutin subuh. Sampai coba, gak sampai 40 hari akan terjadi sesuatu di luar dugaan. Di luar dugaan itu yang menyenangkan maksudnya. Yang disebut pertolongan Allah itu akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosanya kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, bimbinglah kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur ya Allah. Yang aktif sholat jamaah di masjid, yang aktif membaca Al-Quran, yang aktif baca sholawat, yang aktif baca istighfar, dan semoga aktif sedekah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursimu ganti kita, ganti aja ya. Ganti biasa aja. Melorot aja. Oh siam, nggih. Halo? Anu siam Mbak, puasa. Sekali lagi kami persilakan para jamaah sekalian untuk menikmati hidangan yang ada di sisi utara Serambi. Terima kasih. Alhamdulillah, demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi bareng Al-Mukarram Dr. Andes Haji Imam Hambali. Sampai berjumpa di pengajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.